Jesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya sampaikan sekali lagi shalom. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan setiap hari pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu yang sangat dahsyat dan luar biasa Tuhan. Ini kami mau datang, kami mau memuji, muliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur dan percaya, katakan amin. Yesus, Kau kasih jiwa kita. Kau Allah yang menuntun setiap langkah kami.
berjalan karena Engkau yang menuntun setiap kami. menjadi umat-umat pilihan.
membuat iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
akan memberikan kuasa kepada kami semua, pada kita yang ada di tempat ini, sehingga kita menjadi pelaku firman-Nya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kalau orang-orang di luar sana lagi bersukacita juga dengan sibukan mereka atau dengan tamasya mereka, biarlah itu juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pada hari ini saya akan bawa firman Tuhan dengan tema menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Menjadi orang yang dipercayai Tuhan. Pernahkah kita menjadi orang kepercayaan orang lain? Pernahkah kita merasa, oh saya dipercaya loh sama si Ahmad? Mungkin dia menitipkan bisnis dia kepada kita, ataupun mungkin dia mengeluarkan segala unek-uneknya, curhatnya kepada kita. Atau apakah kita pernah mempercayai orang lain untuk mengusahakan semua bisnis kita, ataupun kita menyampaikan unek-unek kita kepada dia? Kenapa ini saya tanyakan saudara? Karena kepercayaan itu sangat mahal. Kepercayaan itu sangat sukar didapat. Untuk mendapatkan kepercayaan seseorang itu sangat sulit saudara, ya, sangat sulit. Kalau di dalam bisnis, sekali kita berbohong dengan mitra bisnis kita, mungkin dia tidak akan percaya lagi saudara. Ya, dalam berbisnis seperti itu, sekali kita tidak dipercaya, sekali kita melakukan kesalahan ataupun berbohong, dia tidak akan percaya lagi sama kita. Itu di dalam dunia bisnis. Sehingga mengapa saya katakan kepercayaan itu sangat mahal harganya. Percayaan itu sangat mahal harganya saudara. Ya, seperti saya katakan, tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Saya jadi teringat waktu saya dulu dari kampung ke Jakarta ya. Saya pertama tinggal di rumah yang keluarga sederhana. Tapi karena punya janji pekerjaan tidak juga diberikan, tidak dicari, akhirnya saya pindah ke rumah satu keluarga yang lumayan mapan saudara kehidupannya. Dia punya pembantu 4 orang, ya, punya pembantu, jadi segala sesuatu pekerjaan rumah itu sudah beres semua. Tapi saat saya di situ, saya tidak mau diam duduk seperti yang lain. Saya bangun seperti mereka jam 3:30 saya bangun, beres-beres, saya ikuti apa yang mereka kerjakan, saya kerjakan juga saudara. Nah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, proses saudara, bulan-bulan, saya melihat saya kerjanya kok bisa gitu ya. Satu hari saya dipercayakan membersihkan kamarnya saudara, membersihkan kamarnya. Namanya orang kaya ya saudara ya. Dia proyek waktu itu, untuk saya proyek sekali tanda tangan itu dapatnya jutaan saudara, ratusan juta. Duitnya itu bukannya di dompet-dompet, di koper saudara duit. Jadi kalau saya masuk ke kamar itu ngeri-ngeri sedap gitu. Emasnya gitu berantakan gitu ya. Jadi kalau saya masuk ke dalam ruangan itu, saya takut pertama kali. Ya awasin pertama ya. Lama-lama setiap hari saya disuruh saudara. Bahkan saya dipercayakan untuk memegang kunci kamarnya. Saya nggak tahu waktu itu yang namanya dipercayai orang atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya kok jadi saya yang megangnya gitu. Jadi deg-degan juga, nanti kalau hilang sesuatu kan kita yang jadi tanggung jawab ya kan. Tapi puji Tuhan semua itu tidak terjadi saudara. Jadi sampai saya bekerja baru saya diambil kembali kunci kamarnya. Kalau dia pulang saya kasih kuncinya, begitu setiap hari. Ya saya pulang, ketika saya bekerja udah saya tidak lagi memegang-megang ataupun membersihkan kamar mereka. Nah itu mungkin yang bisa dikatakan menjadi kepercayaan. Tapi saya pada waktu itu tidak tahu kalau itu, malah saya menjadi menggerutu, kok jadi saya gitu, kok jadi saya yang disuruh bersih-bersihkan gitu. Nah itulah yang mungkin bisa saya saksikan pada itu. Bahkan kalau di warung saya juga ya, di rumah itu kan, di rumah banyak orang ya saudara, anak-anak, ponakan. Saya tuh suka lupa gitu meletakkan uang warung itu di mana gitu. Kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari di situ aja kelihatan nggak terjadi apa-apa saudara-saudara. Tapi ya suami saya katakan gitu, hati-hati mak, selalu apa kata Bang Napi. Pernah saudara dengar apa kata Bang Napi
yang di rumah ini semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang takut kalau dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan melihat. Sehingga saya percaya, saya katakan udahlah, saya percaya kok mereka itu, saya katakan gitu. Tapi memang perlu juga waspada sih. Tapi kalau anak-anak di sini, anak-anak yang mendengar saya yang berbicara seperti ini, kalau mereka melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan saya, bertobat saudara ya. Mereka bertobat. Jadi itulah yang mungkin yang bisa saya bagikan, bagaimana rasa kepercayaan itu, kepercayaan orang lain. Kalau saudara-saudara sudah pernah menjadi orang kepercayaan orang lain, pegang itu saudara. Jangan sampai kita membuat kesalahan ataupun kita melanggar setiap perintahnya. Atau mungkin kita yang sudah bekerja di kantor, kita menjadi salah satu orang kepercayaan, tetap pegang kepercayaan itu saudara. Karena sangat mahal, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dinilai dengan harta apapun kepercayaan orang lain kepada kita. Amin. Oke, kita kembali ke firman Tuhan ya saudara. Firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi orang-orang yang dipercayai Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayai kita? Kita membaca di dalam firman Tuhan Matius 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14. Kita sama-sama saudara membacakannya ya. Matius 25 ayat yang ke-14. Amin? Sudah dapat semua. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sudah dapat semua saudara? Itu firman Tuhan malam pada saat ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapa kita di surga pergi ke surga dan dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Kita semua yang ada di sini, setiap apa yang dia berikan kepada kita, setiap apa yang dipercayakan kepada kita. Apa sih yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Ada sebenarnya banyak sih yang dipercayakan Tuhan, karena seluruh isi bumi ini adalah milik Tuhan. Banyak yang dia percayakan. Tapi saya akan ambil garis besarnya, ada tiga. Ada tiga yang dipercayakan Tuhan yang harus kita pegang itu dengan baik-baik. Ya. Yang pertama adalah waktu. Waktu. Singkat saudara. Yang pertama waktu. Waktu itu bahasa Yunaninya kairos. Belajar sedikit ya tentang bahasa Yunani, kairos. Selebihnya saya nggak ngerti saudara. Kairos yang artinya momentum, kesempatan atau peluang. Waktu. Kita ini sebenarnya diberi waktu yang terbatas saudara sama Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 90 ya, Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 dikatakan, usia manusia sekitar 70, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya apa? Selebihnya penderitaan dan kesengsaraan. Itu kata firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 10. Nah sekarang kita diberi waktu. Ya, kita yang mungkin sudah, ya kita tahu sendiri pribadi berapa usia kita. Sudahkah waktu yang diberikan Tuhan itu kepada kita sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Sudah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan dalam pribadi kita masing-masing. Waktu itu sangat singkat saudara. Kalau saya kata, kalau ibu saya sekarang usianya 86 atau 85 tahun ya, sekitar 85 atau 86. Kalau dia lagi semangat dia katakan, aku makin cinta dunia ini. Maksudnya dia ingin lebih lama lagi saudara. Tapi kalau dia udah sakitan, udah gak kuat lagi aku ini, udahlah cukuplah. Tapi Tuhan gak panggil aku gitu. Nah itu sudah 86 tahun. Kelebihannya itu ada kesengsaraan dan kesusahan. Capek rasanya, dia katakan capek. Sudah sangat susah saya untuk bergerak aja susah. Kalau
Jadi itu yang menjadi persoalan besar bagi dia. Gak bisa bergerak. Kalau dia punya kursi roda, kami beli pada waktu itu, dia bukan duduk di kursi roda, tapi dia yang mendorong kursi roda. Dia jadikan itu penopang sebagai dia berjalan, saudara. Sangat sulit sekali. Jadi kita pun kadang-kadang kalau jalan itu tidak mulus, ya kadang-kadang begini-gini dorong-dorong kita maju-maju, ya akhirnya dia kasihan juga kita melihatnya. Ya itulah, udah semakin tua semakin payah, semakin susah untuk bergerak. Dia katakan, udah capek aku, udahlah. Tapi yang namanya Tuhan belum panggil ya dia nggak bisa bilang sudah. Tapi kalau dia dalam sukacita, dia bersenang-senang, dia bilang makin cinta dunia ini katanya. Dia makin cinta, maksudnya lebih lama lagi di hidup itu. Nah itu waktu. Nah sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mempergunakan waktu kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Kita baca di dalam 1 Petrus, saudara, 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus 2. Saya baca ya saudara. 1 Petrus 2, 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 4. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu terlalu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemampukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menghina kamu. Ini yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Tidak tercemplung ke dalam kubangan dunia, tetapi kita mau melakukan apa yang kehendak Allah. Usia kita sudah berapa tahun? Kalau kita beribadah hanya sekali seminggu, 1 hari 2 jam dalam ibadah minggu ya. Dalam berapa tahun kita lalui, sudah berapa jam kita hanya beribadah kepada Tuhan? Selebihnya di mana? Tentunya menginginkan kepuasan daging, melakukan kehendak daging. Nah inilah yang harus kita rubah dalam hidup kita. Saya juga saudara, ada kelemahan, banyak kelemahan saya, bahkan saya lebih jahat dari saudara. Saya kekurangannya lebih banyak dari saudara. Nah kita mau belajar bersama-sama bagaimana hidup kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah kita yang anak-anak muda di tempat ini, jangan kalian sombong, jangan merasa hebat. Sekarang masih kuat saudara. Nanti aja kalau umur sekian melayani Tuhan, nanti aja lah kalau udah nikah, nanti aja lah. Jangan saudara, ya anak-anak muda, di masa muda kalian pergunakan itu tuh hormat kemuliaan Tuhan. Di situ akan kelihatan bahwa anak-anak Tuhan itu sungguh berbeda dengan yang lain. Ya, jangan habiskan waktu kalian berpoya-poya atau nongkrong di sana tanpa ada artinya. Jangan habiskan waktumu dengan mabuk-mabukan tanpa ada gunanya. Jangan habiskan waktumu hanya untuk main game. Ya, ada seharian itu main game betah saudara. Ada anak-anak betah main game. Apa yang didapatkan dari situ? Kalau hanya sekedar istirahat sebentar, oke lah ya. Tapi kalau seharian itu game, tak lepas dari tangan kadang-kadang ya anak-anak sekarang ya. Anu, kita panggil namanya itu Anu. Ya masih, iya Pak, tapi nggak datang saudara. Iya. Lama tunggu nggak nongol, akhirnya apa? Kita sendiri yang mengerjakan pekerjaan saudara. Apalagi saya udah kesal, saya kerjakan aja sendiri. Ya anak-anak muda, bertobat saudara. Jadikan hidupmu berguna. Melayani bukan di gereja saja saudara. Di rumah itu melayani. Mendengarkan orang tua, melayani. Melakukan perintah orang tua, melayani. Jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang tidak berguna. Hari ini tidak akan kembali lagi. Hari ini akan berlalu begitu saja. Gak terasa saudara waktu itu. Sekarang sudah akhir bulan 4 ya. Sebenarnya baru kemarin Natal ya kayaknya. Tapi ini udah bulan 4 akhir. Sebentar lagi awal
kita mau hanya dikuasai keinginan, kenikmatan dunia ini saja, ya udah habislah waktu berlalu saja, begitu saja. Kita tidak tahu waktu kita itu kapan. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, ini yang kita inginkan, supaya semua kita di tempat ini benar-benar menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Waktu yang diberikan Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, supaya Tuhan memberikan waktu lebih lama lagi kepada kita. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Di dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14, saya bacakan Roma 13 ayat 13 sampai 14. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenapa harus pada siang hari? Karena siang hari itu identik dengan terang. Jadi apapun yang kita lakukan kelihatan, ya saudara. Kan kata, jadi marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan kita hanya memoles diri kita hanya untuk memuaskan keinginan tubuh kita. Tuhan tidak menginginkan itu, saudara. Jadi Tuhan tidak menanyakan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi Tuhan akan bertanya, selama engkau kuberi waktu, apa yang sudah engkau lakukan? Usia tidak menjadi pertanyaan. Oh, kalau dia makin tua berarti dia makin banyak nanti pertanyaan sama dia. Oh, dia kalau cuma sehari doang hidupnya berarti cuma sedikit pertanyaan. Enggak. Tuhan tidak melihat berapa lama, berapa waktu kita hidup di dunia ini. Tapi Tuhan akan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan di dalam hidupmu? Itu akan menjadi pertanyaan bagi kita, supaya kita lebih lagi memberikan waktu kita kepada Tuhan. Bekerja boleh, istirahat boleh, main game anak-anak muda boleh, boleh. Tapi jangan kita hidup di dalam itu. Kita jangan tercemplung di dalam itu. Kalau tercemplung kita masuk ya kan sedang di pinggir-pinggirnya aja lah, gak apa-apa. Kalau tercemplung itu masuk ke dalam. Jangan sampai kita tercemplung di dalamnya. Kita boleh membagi waktu, kalau boleh. Apalagi kalau di masa tua kita sebenarnya seperti saya seharusnya sudah lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Anak-anak muda juga gak apa-apa mendekatkan diri lebih banyak kepada Tuhan, lebih hebat. Mantap. Berbeda loh anak-anak muda yang di dalam Tuhan dengan yang tidak di dalam Tuhan. Kelihatan dari wajahnya. Walaupun dia jelek, tapi ketika kita lihat dia ada di dalam Tuhan, kelihatan tampan loh. Iya, jadi ada aura yang luar biasa keluar dari dalam dirinya. Jadi bukan jangan kita poles diri kita dengan dunia ini, dengan mungkin kalau wanita ya dengan makeup yang bertingkat ataupun menghiasi baju dengan yang mahal-mahal. Tapi kalau kelihatan jahat ya jahat aja, nggak enak lihatnya, kayaknya jelek aja gitu. Tapi kalau biasa saja polos, tapi kalau di dalam Tuhan tuh kayaknya nggak bosan melihatnya gitu loh. Gitu ya. Gitu kira-kira kalau kita ada di dalam Tuhan. Nah itulah yang pertama adalah waktu. Bagaimana kita mempergunakan waktu ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang kedua adalah talenta. Talenta apa saudara? Bakat. Semua kita yang ada di sini pasti mempunyai talenta. Gak ada yang gak punya talenta. Semuanya ada talenta. Ada yang satu, dua, ada yang satu,
2, 3, 4, bahkan 5 talenta saudara. Ada yang Tuhan berikan cuma-cuma. Masalahnya sekarang, apakah talenta yang Tuhan berikan itu kita pergunakan dengan baik? Kadang-kadang kalau dia tahu dia punya talenta, ada rasa malu, ada rasa gak percaya diri, ataupun mungkin ada juga yang sombong, enggak, ngapain gue ngasih talenta, ngajar-ngajarin mereka. Itu salah saudara. Talenta itu diberikan Tuhan, biarlah kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan bilang ibu-ibu banyak talenta ibu-ibu. Talenta ngomel, talenta cerewet, itu bukan talenta teman. Itu kebiasaan buruk saudara yang harus kita rubah. Yang talenta itu melayani. Seperti di dalam firman Tuhan tadi yang kita lanjutkan di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 itu, bagaimana Tuhan kerajaan Allah katakan seperti seumpama seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri. Dia memberikan talentanya kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 1 talenta. Apa yang dilakukan hamba-hambanya ini? Yang 5 talenta menyebarkan talentanya, yang memberikan 2 talenta menyebarkan talentanya. Tapi yang 1 talenta saudara, apa yang dilakukannya? Dia kubur tuh talenta, dia tanam tuh talenta. Maksudnya cuma 1 talenta, dan 1 hilang lagi diambil orang. Aku apa pertanggung jawabannya sama Tuhanku nanti? Mungkin begitu ya pikirannya, mungkin saudara, tapi nggak jelas di sini dikatakan. Tapi di dalam coba saya bacakan dulu saudara ya. Di dalam Matius 25, Matius 25 ayat yang ke apa jawaban yang memiliki 1 talenta ini? Ayat yang ke-24 saudara. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Itu yang dia lakukan saudara. Dia tanam karena takut dia. Apa jawabnya? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya waktu itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Apa hukuman yang diberikan kepada hambanya yang menerima 1 talenta? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Tuhan memberikan talenta kepada kita. Saya percaya semua kita di tempat ini memiliki talenta. Semua punya talenta. Berdoa, melayani sebagai penyanyi, berkhotbah, apapun untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kau pakai untuk dirimu sendiri, ataupun jangan hanya kau pendam dalam dirimu sendiri. Tetapi mari pergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi setiap kita, seperti saya katakan tadi, sudah diberikan Tuhan, pastinya adalah talenta yang baik. Seperti ngomel, menipu, berbohong, itu bukan talenta saudara ya. Itu adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk, berpoya-poya, berpesta pora, mabuk, itu bukan talenta, tapi kebiasaan buruk. Itu akan dirubahkan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan dirubahkan Tuhan. Memang tidak segampang membalikkan tangan saudara. Ya. Saya juga kalau ada ibu ketua WBI di sini, saya akan minta maaf sama saudara. Saya juga banyak alasan saudara kalau masuk ibadah WBI. Ya. Ya mungkin ini akan menjadi pembelajaran bagi saya, saudara, bagaimana kita mempergunakan waktu kita, talenta kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tidak datang ibu WBI.
Dan yang ketiga adalah harta kekayaan. Harta kekayaan. Di dalam Amsal 3 ayat 9a dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan katakan, aku capek-capek kerja kok kasih-kasih ke orang. Aku yang capek-capek kok aku kasih-kasih aja ke gereja rumah Tuhan. Aku yang berlelah kok enak aja orang minta. Pekerjaan yang dipercayakan itu juga adalah percaya Tuhan. Itu yang kita kerjakan itu bukan karena kehebatan kita. Apa yang ada pada kita bukan karena kekuatan kita mencari uang saudara. Tapi Tuhan percayakan itu kepada kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat melihat bagaimana seorang Daud, hamba Tuhan, yang begitu mencintai Tuhan. Dia begitu mencintai rumah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Daud ini adalah raja yang kaya ya saudara, kaya. Dia sanggup memberikan harta bendanya, emasnya, peraknya untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk mendirikan rumah Tuhan, membangun bait sucinya Allah. Kita lihat di dalam 1 Tawarik saudara. Kita sama-sama melihat bagaimana apa yang dilakukan Raja Daud dalam setiap harta benda yang dia miliki. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Saya baca saudara. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud sangat betul bahwa siapakah dirinya sebenarnya, siapakah bangsa yang dia pimpin sebenarnya, bangsa yang keras kepala. Tapi mereka mau memberikan persembahan, memberikan setiap sebagian harta mereka untuk kemuliaan Tuhan dengan sukarela saudara, bukan dengan sungut-sungut. Kalau kita memberikan sesuatu dengan sungut-sungut, apa upahnya? Nol. Kalau kita memberikan persembahan ataupun memberikan sumbangan supaya dipuji orang, apa hasilnya saudara? Nol. Kalau kita hanya memberi supaya dipuji orang, wah dia hebat ya. Jangan inginkan itu saudara. Saya kalau di warung ya, tante bagi dong daun bawangnya, ambil. Tante bagi dong ini, ambil. Saya nggak mau, saya bilang tante nggak mungkin. Saya berdagang ingin mencari untung ini, tapi saya juga mau jadi berkat. Tante baik, jangan saya katakan baik. Saya jahat. Saya lebih jahat dari ibu. Jangan saya katakan. Saya lebih senang biarlah Tuhan aku yang memuji aku. Saya katakan seperti itu. Jangan katakan itu. Saya tidak mau. Apa yang bisa saya kasih, saya kasih. Jadi di warung juga saya katakan, kalau kalian melayani dengan wajah cemberut, jangan layani. Jangan layani orang membeli dengan wajah cemberut. Ada pun masalah di belakang, ketika orang katakan beli, ayo bu, ada apa bu? Dengan wajah sukacita, mereka akan senang saudara. Berbeda dengan orang yang lain. Kalau kita berwarung itu bukan hanya uang yang kita butuhkan, bagaimana kita juga menjadi berkat bagi mereka. Bukan hanya keuntungan yang kita cari. Kita tunjukkan di anak Tuhan. Untungnya kecil banget, biarin. Layani dengan sukacita. Citra, kalau kamu melayani enggak dengan senang hati, masuk kamar, saya aja.
melayani dengan sukacita. Begitu saudara. Itu yang saya lakukan di warung saya. Daud juga menyadari siapa dirinya, siapa bangsa yang dia pimpin, sehingga mau memberikan persembahan dengan sukarela. Itu yang harus kita pelajari dari Daud, hamba-Nya. Dia memberikan semua itu karena dia tahu apa yang ada padanya adalah dari Tuhan. Kalau kita memberi untuk Tuhan, firman Tuhan juga ada berjanji, setiap orang yang memberi kepada Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta, saudara. Tidak akan meminta-minta. Kami bersyukur kalau keluarga kami boleh menjadi keluarga yang menjadi pelayanan Tuhan. Kalau mungkin kami tidak melayani, tidak akan seperti ini, saudara. Bukan berarti saya katakan saya mampu, kaya, tidak. Tapi ada sukacita tersendiri. Makanya kalau anak-anak saya tidak melayani, saya sangat sedih, saudara. Saya sedih. Ya, terlebih anak saya kalau Kornel, kalau dari Jonggol, kamu kan pulang ke Jonggol Sabtu, datanglah untuk, cuma hanya sekedar saus itu ya nggak apa-apa. Itu melayani juga, saya kata. Ayolah. Kadang-kadang berleha-leha dulu, lemas, dibangunin sampai berulang kali. Ya, jadi mungkin setelah firman Tuhan ini mudah-mudahan ada perubahannya, saudara ya. Tapi saya percaya masa depan mereka, hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi bagaimana Daud itu mengatakan siapakah aku, ini Tuhan. Dia sungguh cinta kepada Tuhan. Daud ini sungguh cinta kepada Tuhan. Ya. Di dalam ayat 3:29, 1 Tawarik 29 ayat 3 dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Emas, selain dia sudah membangun bait sucinya Allah, dia memberikan emas, perak kepunyaannya sebagai persembahannya bagi rumah Tuhan. Semua itu dia mampu lakukan karena apa? Dia sadar kalau apa yang ada padanya semua adalah karena Tuhan. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kegagahannya dia. Tidak, saudara. Semua itu karena Tuhan. Saya lanjutkan di dalam 2 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir, persembahkan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagaimana Daud menjadi contoh bagi umatnya semua. Daud yang rela memberikan hartanya, memberikan emas, perak. Setelah dia membangun rumah kudusnya Allah, dia memberikan semuanya itu, sehingga umatnya melihat bagaimana Daud memberikan semua itu. Maka umatnya pun memberikan dengan sukacita sebagai persembahan yang sukarela kepada Allah. Tentunya kita pun di tempat ini mau seperti itu. Supaya apa? Supaya Tuhan lebih lagi mempercayakan segalanya bagi kita. Itu cuma 3, saudara. Sebenarnya banyak yang dipercayakan Tuhan pada kita. Yang pertama tadi waktu, yang kedua talenta, yang ketiga adalah harta kekayaan. Ini yang harus kita pegang. Semuanya tentu kita memiliki itu. Waktu, talenta, kekayaan, semua kita miliki itu. Bukan kekayaan yang ada nominal sekian. Pokoknya kekayaan apapun itu. 100.000 rupiah pun kekayaan, saudara. Ya, semuanya. Tapi kalau kita memberikan kepada Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita di hadapan Tuhan, itu lebih berharga. Daripada kita kasih 1 miliar tapi bersungut-sungut, ada nggak artinya? Nggak ada, saudara.
saudara. Tapi jika kita memberikannya dengan sukarela, 5.000, 10.000, 100.000, 50.000, itu lebih berharga. Jadi jangan lihat dari nilainya, tetapi lihatlah dari ketulusan dan sukarela, dari sukacita pada saat memberi persembahan. Seperti itu saudara ya. Jadi ini yang mungkin dapat saya bagikan kepada saudara sekalian. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini ada 3 yang dipercayakan Tuhan. Yaitu pertama, pergunakanlah waktumu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan telah memberi talenta untuk melayani Tuhan. Pergunakanlah itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, harta yang kita miliki bukanlah milikmu sendiri, tetapi biarlah setiap apa yang Tuhan percayakan harta benda itu juga adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin kita bangkit berdiri, kita akan buka di dalam firman Tuhan 1 Korintus. Kita bangkit berdiri, kita bacakan 1 Korintus 4 ayat yang pertama. 1 Korintus 4 kita sama-sama membacakan saudara ya. 1 Korintus 4 ayat 1. 3, 2, 1. Demikianlah yang dipercayakan rahasia. Amin. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Segala hanya darimu ya Tuhan. Segala apa yang ada pada kami darimu ya Tuhan. Tidak ada satupun karena kehebatan kami, tidak ada satupun karena kekuatan kami ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tidak dengan tangan hamba. Ku datang
talenta, akan harta kekayaan. Semua itu Tuhan percayakan. Tapi apa yang sudah kita lakukan terhadap ketiga hal ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai Tuhan? Atau kita hanya sekedar untuk memuaskan diri kita pribadi? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini hanya sementara, saudara. Hidup ini singkat. Tidak ada yang tahu kapan masamu habis. Tidak ada yang tahu kapan waktumu habis. Kau anak muda, jangan sombong. Jangan katakan usiamu masih panjang. Tidak ada satupun yang tahu kapan waktumu akan berakhir. Pergunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan puaskan dirimu dengan orang-orang di luar sana. Jangan puaskan hidupmu dengan berpesta pora. Jangan puaskan hidupmu hanya untuk memuaskan keinginan kedaginganmu saja. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Carilah Tuhan. Maka masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Hambamu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Materaikan firman-Mu itu dalam hati setiap umat-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Merenungkan firman-Mu
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya